Ji, hati-hati. Wah, makasih ya, Mat. Ya, Hampir aja. hati-hati. Terima kasih ya. Ya, Betul banget licin. lagi. Itu gara-gara lumut. Mereka tumbuh di tempat yang lembab dan sering terkena cipratan air. Lumut, tumbuhan yang kayak karpet hijau itu ya? Nah, itu dia. Lumut itu sebenarnya penting loh buat ekosistem. Mereka bisa menahan air di tanah dan juga jadi tempat hidup buat mikroorganisme kecil. Betul, secara ilmiah, lumut itu termasuk Phyllophyta. Mereka nggak punya pembuluh angkus sejati. Jadi, hidupnya itu menempel dan nyerap air secara langsung dari lingkungan. Jadi, bagus tapi sekaligus berbahaya gitu ya? Tepat sekali. Di alam, lumut itu pionir. Mereka yang pertama tumbuh di tempat yang tandus. Tapi kalau di trotoar kampus, jelas bahaya. Karena bisa bikin orang jatuh. Apalagi kalau di musim hujan seperti sekarang ini. Harusnya pihak kampus rutin bersihin ini. Atau paling enggak kasih tanda peringatan. Lumut juga bisa tumbuh karena ada sedikit tanah dan debu yang menumpuk di sela-sela paving block. Ditambah lagi kurangnya sinar matahari juga. Aku pernah baca, beberapa kampus malah memanfaatkan lumut buat menjadi vertical garden atau jadi bahan studi lingkungan. Kok sekarang gitu banyak. Jadi sekarang kita gimana? Lapor ke petugas kebersihan kampus kah? Ayo, kita temenin yuk. Boleh, yuk. Nah, itu baru. Keselamatan itu penting. Tapi, memahami penyebab keselamatan itu juga jauh lebih penting. Betul. Pertama, mari kita lihat habitat lumut. Lumut biasanya tumbuh di tempat yang lembab, teduh, dan sejuk. Hal ini karena lumut tidak memiliki jaringan pengangkut seperti silam dan phloem yang memiliki tumbuhan tingkat tinggi. Akibatnya, lumut sangat bergantung pada air dari lingkungan di sekitarnya. Tempat-tempat yang sering ditumbuhi lumut adalah permukaan tanah basah, bebatuan, dinding tembok yang sering terkena air hujan, permukaan kayu yang lembab, serta area sekitar sungai atau rawa. Lingkungan dengan intensitas cahaya rendah juga lebih disukai lumut, karena sinar matahari langsung dapat membuat tubuhnya cepat mengering. Menariknya, lumut juga dapat menjadi indikator kualitas lingkungan. Jika suatu tempat dipenuhi lumut, itu menandakan bahwa area tersebut cukup lembab, memiliki kualitas udara yang baik, dan tidak terlalu tercemar. Kehadiran lumut bahkan berperan penting dalam menjaga kelembapan tanah, menahan erosi, dan membantu proses pembentukan tanah baru. Selanjutnya, kita masuk ke bagian struktur lumut. Lumut merupakan tumbuhan yang tergolong sederhana karena tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Namun, lumut memiliki struktur yang fungsinya mirip dengan ketiga bagian tersebut. Yang pertama adalah rhizoid. Rhizoid adalah struktur tipis seperti benang yang berfungsi untuk menempelkan lumut pada permukaan dan membantu menyerap air. Meskipun bentuknya mirip akar, rhizoid sebenarnya jauh lebih sederhana. Di atas rhizoid, terdapat batang kecil yang biasanya tegak atau sedikit miring. Pada batang ini terdapat daun kecil yang tersusun rapat. Daun lumut biasanya hanya terdiri dari satu lapis sel, sehingga sangat tipis dan mudah menyerap air. Salah satu hal yang menjadi ciri khas lumut adalah struktur sporofit, yaitu bagian yang muncul saat lumut berkembang biak. Sporofit terdiri dari tangkai tipis yang di ujungnya terdapat kapsul spora. Ketika kapsul ini matang, spora akan dilepaskan dan menyebar oleh angin. Spora yang jadi tempat lembab akan tumbuh menjadi lumut baru. Dalam siklus hidupnya, lumut lebih dominan berada pada fase gametofit, yaitu fase ketika lumut tampak seperti tumbuhan kecil berdaun, sedangkan sporofit hanya muncul sementara untuk menghasilkan spora. Siklus hidup seperti ini menjadikan lumut sebagai salah satu tumbuhan dengan daur hidup unik di antara kelompok tumbuhan darat. Sekarang, kita beralih pada klasifikasi lumut. Lumut termasuk dalam divisi Birophyta, yaitu kelompok tumbuhan darat non-vaskular. Divisi ini kemudian dibagi menjadi 3 kelas utama. Yang pertama adalah Hepaticopsida, atau yang lebih dikenal sebagai lumut hati. Lumut hati biasanya memiliki bentuk tubuh pipih seperti hati dan hidup menempel pada permukaan lembab.
Yang kedua adalah Biropsida, yaitu lumut daun. Kelompok ini adalah yang paling banyak ditemukan di sekitar kita. Bentuknya menyerupai hamparan hijau kecil dengan struktur batang dan daun sederhana. Yang ketiga adalah Anthocerotopsida atau lumut tanduk yang memiliki bentuk sporofit mirip tanduk panjang. Semua kelompok lumut ini memiliki ciri umum yang sama, yaitu hidup di tempat yang lembab, ukuran tubuh kecil, dan tidak memiliki jaringan pengangkut sejati. Namun, masing-masing kelompok memiliki bentuk dan ciri khas yang membuatnya mudah dibedakan. Melalui pengamatan ini, kita dapat memahami bahwa lumut tidak hanya tumbuhan kecil yang tumbuh di tempat lembab, tetapi juga organisme penting yang memiliki banyak fungsi dalam ekosistem. Lumut membantu mengatur kelembapan lingkungan, mencegah erosi, menyediakan tempat hidup bagi mikroorganisme kecil, dan berperan dalam siklus air. Selain itu, kehadiran lumut juga menjadi tanda bahwa suatu lingkungan masih bersih dan juga sehat. Dengan mengenal habitat, struktur, dan klasifikasinya, kita bisa melihat betapa menariknya lumut meskipun ukurannya sangat kecil. Pengamatan sederhana seperti ini membantu kita lebih menghargai keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita dan menyadari bahwa setiap makhluk hidup, sekecil apapun, memiliki peran yang penting dalam keseimbangan alam.